Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi teknis. Contoh soal nomor 21. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2003. B. Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2003. C. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. D. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2003. E. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2003. Pembahasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas, resminya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003, merupakan undang-undang yang mengatur sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Contoh soal nomor 22. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif atau CBSA. B. Guru Pamong. C. Sistem belajar jarak jauh. D. Sekolah mandiri. E. Sekolah pembangunan. Pembahasan. Berikut adalah beberapa kebijakan pemerintah dalam pendidikan atau inovasi pendidikan. Yang pertama, cara belajar siswa aktif atau CBSA. 2. Guru Pamong. 3. Sistem pengajaran modul. 4. Sistem belajar jarak jauh. 5. Proyek perintis sekolah pembangunan atau PPSP. Jawaban yang tepat adalah D. Sekolah mandiri. Contoh soal nomor 23. Komponen rencana pelaksana pembelajaran atau RPP terdiri atas beberapa hal berikut, kecuali A. Identitas mata pelajaran. B. Identitas sekolah. C. Kompetensi dasar. D. Kompetensi peserta didik. E. Materi pembelajaran. Pembahasan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama, identitas sekolah. 2. Identitas mata pelajaran. 3. Kelas dan semester. 4. Materi esensial atau pokok. 5. Alokasi waktu. 6. Tujuan pembelajaran. 7. Kompetensi inti. 8. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. 9. Materi pembelajaran. 10. Metode pembelajaran. 11. Media pembelajaran. 12. Sumber belajar. 13. Langkah-langkah atau skenario pembelajaran. 14. Penilaian hasil belajar. Jawaban yang tepat adalah D. Kompetensi peserta didik. Contoh soal nomor 24. Agar peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar SR haruslah A. Berwarna gelap. B. Seminimal mungkin. C. Berwarna-warni. D. Semaksimal mungkin. E. Berwarna cerah. Pembahasan. Proses belajar SR atau stimulus respon adalah upaya untuk membentuk hubungan stimulus respon sebanyak-banyaknya. Maka dalam proses belajar haruslah semaksimal mungkin. Jawaban yang tepat adalah D. Semaksimal mungkin. Contoh soal nomor 25. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain. A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Pembahasan. Strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency merupakan suatu upaya mengoptimalkan berbagai intelijensi yang dimiliki setiap siswa dan memacu kecerdasan yang dominan pada diri siswa seoptimal mungkin dengan memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Jawaban yang tepat adalah C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Contoh soal nomor 26. Kegiatan berikut ini yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka. B. Guru memberi hadiah kepada peserta didik berprestasi. C. Peserta didik diajak berkarya wisata. B. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa.
E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Pembahasan. Belajar di ruang laboratorium bahasa merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal. Jawaban yang tepat adalah D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Contoh soal nomor 27. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam perihal ini, guru menerapkan teori belajar. A. Classical conditioning. B. Connectionist. C. Behaviorist. D. Operant conditioning. E. Problem solving. Pembahasan. Teori connectionist adalah salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorisme. Behaviorisme sendiri adalah salah satu aliran dalam psikologi yang pada dasarnya menaruh perhatian pada berbagai aspek perilaku manusia yang dapat diamati dan diukur. Jawaban yang tepat adalah B. Connectionist. Contoh soal nomor 28. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minuman dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Pembahasan. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Untuk opsi lainnya merupakan hak seorang guru dan dosen. Jawaban yang tepat adalah A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Contoh soal nomor 29. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan. B. Korupsi dana pendidikan. C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. D. Kurangnya fasilitas pendidikan. E. Diskriminasi status guru. Pembahasan. Berikut merupakan beberapa permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, yaitu mahalnya biaya pendidikan, korupsi dana pendidikan, kurangnya fasilitas pendidikan, diskriminasi status guru. Jawaban yang tepat adalah C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Contoh soal nomor 30. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum. B. Evaluasi implementasi kurikulum. C. Evaluasi dokumen kurikulum. D. Evaluasi reflektif. E. Evaluasi komprehensif. Pembahasan. Evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliabel untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dijalankan. Beberapa aspek evaluasi kurikulum sebagai berikut. Evaluasi hasil implementasi kurikulum, evaluasi implementasi kurikulum, evaluasi dokumen kurikulum, evaluasi reflektif. Jawaban yang tepat adalah E. Evaluasi komprehensif. Contoh soal nomor 31. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen maupun guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut, kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa di perguruan tinggi. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Pembahasan. Seperti yang tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Prinsip profesionalitas sebagai seorang guru adalah memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, dan lain-lain. Jawaban yang tepat adalah C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi.
Contoh soal nomor 32. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional atau RSBI ditiadakan pada tahun 2013 karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Lembaga negara yang mengeluarkan keputusan peniadaan RSBI ini adalah A. Majelis Permusyawaratan Rakyat, B. Dewan Perwakilan Rakyat, C. Mahkamah Konstitusi, D. Presiden, E. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembahasan. Pada tahun 2013, Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan peniadaan rintisan sekolah bertaraf internasional karena membatasi akses hak warga negara untuk mengenyam kualitas pendidikan yang baik. Jawaban yang tepat adalah C. Mahkamah Konstitusi. Contoh soal nomor 33. Di bawah ini merupakan jenis-jenis pendidikan informal yang ada di Indonesia kecuali A. Taman Pendidikan Al-Quran, B. Pascasarjana, C. Sekolah Minggu, D. Kursus musik, E. Bimbingan belajar. Pembahasan. Pascasarjana merupakan salah satu jenjang dari pendidikan formal di Indonesia. Jawaban yang tepat adalah B. Pascasarjana. Contoh soal nomor 34. Mata pelajaran yang wajib diberikan oleh lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah bagi peserta didik warga negara Indonesia adalah A. Agama dan olahraga, B. Agama dan bahasa Indonesia, C. Kewarganegaraan dan bahasa Indonesia, D. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, E. Agama dan kewarganegaraan. Pembahasan. Dalam pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara Indonesia. Jawaban yang tepat adalah E. Agama dan kewarganegaraan. Contoh soal nomor 35. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan-kewenangan di bawah ini kecuali A. Menetapkan dan menegakkan kode etik guru, B. Memberikan perlindungan profesi guru, C. Memajukan pendidikan nasional, D. Memberikan bantuan hukum kepada guru, E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Pembahasan. Organisasi profesi guru mempunyai kewenangan menetapkan dan menegakkan kode etik guru, memberikan bantuan hukum kepada guru, memberikan perlindungan profesi guru, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru, memajukan pendidikan nasional. Jawaban yang tepat adalah E. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru. Contoh soal nomor 36. Dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan merupakan pengelolaan pendidikan pada satuan A. Pendidikan non-formal, B. Pendidikan anak usia dini, C. Pendidikan dasar, D. Pendidikan menengah, E. Pendidikan tinggi. Pembahasan. Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. Jawaban yang tepat adalah E. Pendidikan tinggi. Contoh soal nomor 37. Pendidikan karakter bangsa melalui PAUDNI diharapkan dapat mencapai sasaran utama pada tahap ketiga yang berlangsung pada tahun A. 2010-2014, B. 2012-2015, C. 2015-2019, D. 2020-2024, E. 2022-2026. Pembahasan. Tahapan pelaksanaan pendidikan karakter bangsa melalui PAUDNI adalah tahap 1, tahun 2010-2014, tahap 2, tahun 2015-2019, tahap 3, tahun 2020-2024. Jawaban yang tepat adalah D. 2020-2024. Contoh soal nomor 38. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah untuk sekolah yang masuk dalam kategori wilayah terpencil dilaksanakan sekali A. 1 bulan, B. 3 bulan, C. 4 bulan, D. 6 bulan, E. 12 bulan. Pembahasan. Penyaluran dana bantuan operasional sekolah
dilakukan setiap periode 3 bulanan. Namun, untuk sekolah yang secara geografis berada dalam wilayah terpencil, penyaluran dana bantuan operasional sekolah dilakukan setiap semester, yaitu awal semester. Jawaban yang tepat adalah D, 6 bulan. Contoh soal nomor 39. Program pendidikan profesi guru prajabatan diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor A. 78 tahun 2012, B. 87 tahun 2012, C. 78 tahun 2013, D. 87 tahun 2013, E. 92 tahun 2013. Pembahasan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 mengatur tentang program pendidikan profesi guru prajabatan. Jawaban yang tepat adalah D, 87 tahun 2013. Contoh soal nomor 40. Di bawah ini merupakan bentuk-bentuk pendidikan menengah kecuali A. MTS, B. SMA, C. SMK, D. MA, E. MAK. Pembahasan pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejurusan atau SMK, dan madrasah aliyah kejurusan atau MAK, atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, MTS termasuk sebagai salah satu bentuk pendidikan dasar. Jawaban yang tepat adalah A, MTS. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.